Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nova Fajriwanono selaku moderator dari tim 14 akan menjelaskan tentang tugas besar analisis kompleksitas algoritma, yaitu algoritma faktorial. Di sini kami membagi algoritma faktorial menjadi dua, yaitu iteratif faktorial dan rekursif faktorial. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, dari mulai Fasya Raihan Maulana, Muhammad Burhan, Placida Riponebaho, dan saya sendiri Muhammad Nova Fajriwanono. Untuk iteratif faktorial akan saya berikan kepada Placida Riponebaho. Kepada Ripo, saya persilahkan. Terima kasih. Pada bagian algoritma iteratif ini kami menggunakan bahasa C++. Jadi program berikut mendefinisikan sebuah fungsi bernama iteratif yang menerima input berupa integer n, dan mengembalikan faktorial dari angka tersebut. Fungsi ini menggunakan perulangan for untuk melakukan iterasi dari 2 hingga ke n. Dan pada setiap iterasi, nilai dari total dikalikan dengan nilai saat ini dari i. Nilai akhir dari total setelah perulangan dijalankan, maka akan mengembalikan output dari fungsi. Berdasarkan algoritma di atas dapat disimpulkan bahwa operasi dasar yang digunakan yaitu perkalian dan dijalankan sebanyak 1 kali di setiap perulangan, dan berdasarkan algoritma tersebut kami menghasilkan rumus seperti di bawah ini, yaitu Tn di mana sigma dimulai dari 2 ke n kurang 2 dan plus 1, maka dihasilkan Tn sama dengan n kurang 1. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Ripo telah menjelaskan tentang iteratif faktorial. Untuk rekursif faktorial akan saya berikan kepada Muhammad Burhan dan Fasya Raihan Maulana untuk menjelaskan. Kepada Muhammad Burhan dan Raihan Maulana, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya melanjutkan dari repo. Sebelumnya saya ingin mengoreksi, ini kita memakai bahasa Golang ya. Function record. Oke, kita langsung masuk ke functionnya. Function recursive. Dengan parameter inputannya yaitu n sebagai integer dan keluarannya integer. Di dalamnya terdapat perbandingan yaitu if else, yaitu n jika n-nya 1 atau 0, dia akan mereturn 1. Dan untuk jika return-nya selain dari 1 atau 0, return-nya akan mengkalikan fungsinya sendiri dengan parameternya n-1 dikalikan dengan n-nya. Dari itu menghasilkan persamaan rekursif faktorial, yaitu sebagai kompleksitas algoritmanya Tn. Jika n-nya 1 atau 0, dia akan 0. Dan jika n-nya lebih dari 1, kurang dari 1, dia akan menghasilkan 1 Tn-1. Persamaan karakteristiknya Tn-1, Tn sama dengan 1 plus Tn-1 menjadi Tn-1 sama dengan 1. Di sini dia menggunakan sistem geser kiri atau yang sebenarnya itu di sisi kiri kanannya dikurangi Tn-1. Menghasilkan persamaan yaitu akan menghasilkan R1 dan R2-nya. Sama dengan 1 pada kasus ini. Saya lanjutkan ke Fasya Raihan Maulana. Oke.
Jadi dari persamaan R1 dan R2 tadi, kita bisa menghasilkan rumus kompleksitas waktu yang baru, yaitu C1 dikali 1 pangkat N ditambah C2 dikali N dikali 1 pangkat N. Yang kita bisa disimplifikasi lagi menjadi C1 ditambah N dikali C2. Nah, lalu kita asumsikan jika N sama dengan 1, maka rumusnya itu akan menghasilkan C1 sama tambah C2 sama dengan 0. Dan kita dari situ dapat menyimpulkan kalau C1 sama dengan minus C2 atau sebaliknya. Lalu kita asumsikan kembali, jika N sama dengan 2, maka rumus yang kita hasilkan itu C1 ditambah 2C2. Lalu C1-nya kita substitusikan dari persamaan N sama dengan 1 menjadi minus C2 tambah 2C2 sama dengan C2. Jadi hasil akhirnya tuh T dengan parameternya 2 itu sama dengan C2. Lalu kita hitung cari angka dari T2 tersebut. T2 sama dengan 1 ditambah T0, yang dimana T0 itu adalah 0. Maka dari itu, hasil dari N sama dengan 2 itu adalah 1 ditambah 0 sama dengan 1. Lalu kita menyamakan karakteristik dari N sama dengan 2 yang atas, yang sama dengan C2 dengan yang bawah, yang udah ketemu hasilnya. Kita bisa dapat simpulkan kalau C2 sama dengan 1 dan C1 itu sebaliknya, yaitu minus 1. Jadi kompleksitas waktunya adalah T dengan parameter N sama dengan N dikurangi 1. Kesimpulannya, kompleksitas waktu algoritma faktorial menggunakan iteratif dan rekursif itu sama, yaitu panjangnya N dikurangi 1. Saya kembalikan, terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Fasya Raihan Maulana dan Muhammad Burhan yang telah menjelaskan rekursi faktorial. Seperti yang tadi Raihan Maulana bilang, kalau misalnya kesimpulannya adalah bahwa kompleksitas faktor logaritma faktorial menggunakan iteratif dan rekursif itu sama, yaitu N kurang 1. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum dan selamat malam.